Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas prediksi skor pertandingan antara Persiraja melawan PSPS. Silahkan tulis doa terbaik untuk tim kalian di kolom komentar. Oke, siap-siap ya. Kali ini kita bakal ngebahas prediksi pertandingan bola antara Persiraja dan PSPS. Tapi, ini bukan prediksi biasa. Lupain deh yang namanya statistik, analisis performa pemain, dan lain-lain. Kita bakal pakai sesuatu yang jauh lebih tradisional dan jujur aja, jauh lebih seru. Langsung aja nih ya, skor akhirnya 4-3. Kebayangkan, pertandingan yang pasti penuh drama, saling kejar-kejaran gol. Tapi gimana kalau saya bilang skor ini muncul bukan dari analis olahraga? Terus dari mana coba angka ini datang? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya kita bisa dapat skor spesifik 4-3 tanpa ngelihat data sama sekali? Aneh kan? Jawabannya ternyata ada di sebuah konsep budaya yang wah, dalam dan menarik banget. Yap, kuncinya cuma satu kata, weton. Mungkin buat sebagian dari kita kedengarannya asing ya, tapi percaya deh, dalam budaya Jawa, weton ini tuh kayak semacam cara buat membaca ritme alam semesta, bahkan nasib. Jadi gampangnya gini, weton itu adalah sistem penanggalan tradisional Jawa buat menafsirkan sebuah hari. Setiap hari itu diyakini punya karakter atau energinya sendiri. Nah, energi inilah yang katanya bisa mempengaruhi kejadian apapun di hari itu, termasuk ya, pertandingan sepak bola. Oke, khusus untuk pertandingan ini, hari kejadiannya adalah Sabtu Pahing. Nah, kombinasi dari hari Sabtu dan pasaran Jawa Pahing inilah yang jadi dasar dari semua penafsiran kita. Yuk kita bongkar artinya satu-satu. Jadi gini, Sabtu itu punya karakter energi yang kuat, penuh tantangan, dan nggak bisa ditebak. Bayangin aja kayak badai gitu deh. Terus ada Pahing. Nah, Pahing ini lebih kayak api, simbol keberanian, semangat juang yang membara, dan uniknya justru makin hoki kalau lagi kepepet. Terus, gimana kalau keduanya digabungin? Energi badai ketemu sama semangat api? Wah, udah pasti jadi resep buat sebuah hari yang super intens. Kalau kita terjemahin ke konteks sepak bola, ini mengarah ke pertandingan yang bakal ketat banget, di mana semangat juang yang jadi penentu, dan hasilnya bisa jadi penuh kejutan dengan skor tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya semua simbolisme yang abstrak tadi bisa jadi skor konkret 4-3? Nah, ayo kita coba hubungkan energi Sabtu Pahing ini sama kedua tim yang bertanding. Di sini nih, kita mulai interpretasi simbolisnya. Anggap aja, energi kuat dari Sabtu ini kita sambungkan ke Persiraja. Semangatnya gede buat memanfaatkan setiap peluang yang ada. Sementara itu, Pahing, dengan keberanian dan semangat juangnya, kita hubungkan ke PSPS, tim yang bakal terus ngelawan habis-habisan dan bisa cetak gol balasan bahkan pas lagi di bawah tekanan. Jadi, kelihatan kan polanya? Skor 4-3 itu bukan angka yang asal comot. Skor ini tuh seolah jadi cerminan dari cerita si Sabtu Pahing itu sendiri. Sebuah pertandingan yang seru, penuh aksi, dan ketat sampai akhir. Persiraja menang tipis, mungkin karena energi Sabtu hari itu sedikit lebih dominan. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita kebablasan, ada satu hal yang super duper penting nih yang harus kita luruskan bareng-bareng. Kita harus lihat ini dari kacamata yang tepat. Oke, biar jelas banget ya. Apa yang dari tadi kita obrolin itu bukan analisis olahraga. Nggak ada statistik, nggak ada taktik, nggak ada data pemain sama sekali. Ini murni interpretasi budaya yang simbolis, tujuannya buat hiburan. Hasil pertandingan aslinya di lapangan, wah bisa beda jauh. Jadi intinya, ini bukan soal tebak-tebakan skor atau siapa yang menang dan kalah. Ini lebih ke soal mengapresiasi cara pandang budaya yang beda banget dalam melihat sebuah peristiwa. Keren kan? Gimana sebuah tradisi bisa merangkai cerita yang begitu kaya di sekitar sebuah pertandingan bola. Dan ini jadi bikin kita mikir kan? Coba deh, selain weton, sistem kepercayaan atau tradisi, apalagi sih yang kalian tahu punya cara unik buat melihat dunia dan kejadian di dalamnya? Ini jadi pengingat buat kita semua, kalau ternyata ada banyak banget cara untuk menafsirkan realitas jauh di luar sekadar angka dan data.